Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Prianto. Baiklah, kali ini kita akan membahas kasus perlindungan konsumen tentang praktik jual ayam tiren atau ayam mati kemarin di Dusun Balok Lombok, Desa Balong, Mojo, Kecamatan Puri, Mojokerto, Jawa Timur. Di mana Alek atau pelaku pengelola ayam tiren mengakui jika kegiatan menjual ayam tiren dilakukan sebanyak 2 kali. Ayam tiren diperoleh dari peternakan di Kecamatan Gondang. Polisi berhasil membongkar usaha ilegal yang dikelola Alek Suwandi di daerah persawahan yang sengaja dipilih agar tak diketahui oleh warga pada 9 November 2019 lalu. Ini yang kedua kali saya ambil ayam matinya. Awalnya 10 karung, cuman saya kembalikan 7 karung karena kebanyakan, ujarnya. Seperti dikutip dari jatimnet.com. Dirinya membeli dari peternak ayam seharga 2 kilo 2.000 per kilo dan dijual kembali ke pendistribusian seharga 15.000 per kilo. Tak ayal, keuntungan yang didapat mencapai 5 kali lipat, yakni 15.000 per kilo. Alek juga mengakui tak pernah mengkonsumsi ayam tiren hasil olahannya, sebab dirinya tahu kalau daging ayam yang dijual tak layak konsumsi. Semua dilakukan karena dirinya tergiur laba yang besar. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit mesin pendingin, 1 unit mesin penggiling, 1 buah timbangan, 3 buah drum plastik, 6 karter, 1 buah berisikan daging ayam tiren, 1 sak bangkai ayam yang tak dibungkus, dan 1 sak potong daging ayam tiren. Atas perbuatannya, Alek dijerat hukum Undang-Undang KUHP Pasal 204 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Mengapa kasus ayam tiren dijerat dengan Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Hal ini berlaku pada isi undang-undang tersebut di mana dalam pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam bahwasanya ayat 1, barang siapa yang menjual, menyerahkan, menawarkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat yang berbahaya itu diberlakukan maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat kedua, bila perbuatan tersebut menyebabkan orang mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun lamanya. Di sisi lain, sejak 20 April 1999, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UPK) mulai disahkan dan diberlakukan. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Cakupan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Meski sudah lama hadir dalam 2 dekade terakhir, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini belum banyak disadari oleh para konsumen itu sendiri. Banyak konsumen yang menganggap undang-undang ini benar-benar saja dibutuhkan pada saat dirinya tersangkut kasus pidana atau perdata saja. Padahal kita, termasuk sebagai konsumen, mau lebih tahu mengenai undang-undang perlindungan konsumen. Masyarakat tidak jadi lebih tahu tentang seluk-beluk masalah konsumen yang diberlakukan tidak adil dan bagaimana cara untuk memperjuangkan haknya. Hal ini menjadi landasan mengapa masih banyak praktek pelanggaran konsumen di masyarakat. Namun bukan berarti konsumen tidak bisa menghindari praktik-praktik kotor seperti kasus seperti ini. Untuk solusi kasus jual ayam tiren seperti ini, konsumen bisa melakukan beberapa hal sebagai parameter tingkat kelayakan ayam untuk dikonsumsi. Mulai dari fisik, harga, dan penjual. Pertama dari segi fisik, daging ayam tiren dibedakan dengan daging ayam biasa. Biasanya berwarna putih pucat, ayam tiren berbercak kemerahan, terutama di bagian pembuluh darah. Penampakan ayam tiren juga terlihat berbeda bila dibandingkan dengan ayam potong segar. Kesannya daging ayam tidak segar. Terus setelah itu dari sisi harga. Harga merupakan salah satu tolak ukur dalam membedakan daging ilegal dan tidak. Harga pasti jauh lebih murah dibanding dengan ayam potong biasa karena kualitasnya lebih rendah. Setelah itu dari segi penjual, di mana umumnya penjual daging ilegal berada di luar pasar, tidak berada di dalam lingkungan pasar. Jadi, penjual daging atau ayam bisa marah bila tahu ada penjual daging ilegal masuk ke pasarnya. Untuk layanan lebih lanjut, konsumen bisa melaporkan jika ada pelanggaran
di masyarakat. Contohnya melakukan pengaduan kepada pusat pelayanan YLKI atau lembaga perlindungan konsumen yang ada di sekitarnya, atau bisa juga mengadukan ke pihak berwajib. Namun seiring berkembangnya zaman, saat ini sudah ada beberapa website online yang menyediakan pengaduan secara online, yaitu lapor.go.id, di mana di sana setelah bekerjasama dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Videonya bisa kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor yang dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ombudsman Republik Indonesia, serta didukung oleh Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program. Aspirasi, permintaan informasi dan pengaduan dapat sahabat sampaikan melalui www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 maupun aplikasi Android atau iOS Lapor. Laporan sahabat tentang pelayanan publik yang tidak sesuai standar pelayanan terutama dengan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi akan sangat membantu pemerintah dalam mempercepat proses penanganan pandemi saat ini. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan diberikan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang atau pertanyaan dari materi yang kurang dipahami, bisa ditulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.